Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa yang menyebabkan kalian Allah masuk ke dalam neraka sakar? Akbar, Allah. Mereka menjawab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, fattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan Ibu, sahabat, para pendengar, terima kasih. Pada subuh yang mulia ini kita kembali diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk berada di dalam majelis ini untuk melanjutkan kajian kita terhadap beberapa pembahasan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Salah satunya adalah bagaimana kita merefleksikan diri kita dalam pelatihan bulan suci Ramadan, terutama terkait dengan kewajiban melaksanakan salat 5 waktu sehari semalam. Kita sudah menyampaikan bahwa orang-orang yang tidak melaksanakan salat 5 waktu sehari semalam, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka sakar. Ma salakakum fi saqar, pada surah Al-Muddathir ayat 42 hingga 45. Allah berikan gambaran apa yang terjadi di hari kiamat. Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka sakar? Mereka menjawab, kami tidak melaksanakan salat ketika hidup di dunia dahulu. Kami juga tidak memberikan makan kepada orang-orang yang miskin yang membutuhkan kepada makan. Kami duduk beserta orang-orang yang membicarakan hal-hal yang tidak memberikan manfaat. Ini orang-orang yang berada di dalam neraka sakar. Salah satu neraka dari neraka 7 yang Allah persiapkan untuk mengadab manusia ini.
Sidang jamaah yang dirahmati Allah, tidak ada satupun orang yang bisa bersabar di dalam neraka Allah. Lahum fiha zafir. Dalam neraka itu terdapat suara yang menderu, suara api. Api yang luasnya hanya Allah yang mengetahui, menggulung-gulung, yang panasnya tidak bisa dicarikan perbandingan di dalam kehidupan dunia ini, kecuali sebagaimana yang Nabi katakan, dia merupakan salah satu dari 70 bahagian api yang ada dari kehidupan dunia ini. Lalu dipanaskan lagi dengan tingkatan sampai dengan 99 kali. Lahum fiha zafir. Di dalam neraka itu mereka akan mendapati suara deru teriakan neraka yang menjerit karena geram. Geram terhadap para penghuni neraka. Wahum fiha la yasma'un. Dan mereka di dalam neraka itu tidak bisa mendengarkan apapun. Bukan mereka tuli, bukan mereka tidak diberikan pendengaran. Memang boleh jadi ada di antara mereka orang-orang yang diazab di dalam neraka itu telinganya dipekakkan, telinganya dicongkel, alat pendengarannya dirusak, tapi kemudian dibuat lagi sama sebagaimana hal-hal yang lainnya. Kullama nadijat juluduhum baddalna juludan ghairaha liyadhuqul adzab. Setiap kali kulit mereka, disebut kulit maksudnya seluruh tubuh mereka itu menjadi lunak masa, melepuh, meleleh, hancur binasa. Baddalna juludan ghairaha. Kami tukar kembali dengan kulit yang lainnya. Jadi regenerasi sendiri selnya itu secara cepat, dan itu terus secara kontinu terjadi di dalam neraka. Liyadzuqul adzab. Hal itu supaya mereka bisa merasakan penderitaan siksa di dalam neraka itu. Nah, adapun orang-orang yang disebutkan tadi wahum fiha la yasma'un, mereka di dalam neraka itu tidak mampu mendengar apapun karena dia berada di dalam gulungan deru api yang maha dahsyat. Mereka tidak mampu mendengar teriakan sendiri, apalagi coba dengar teriakan orang-orang yang sedang diazab di sekitarnya. Sesekali cobalah kita bakar api yang sedikit lebih besar dari api unggun, lalu akan terdengar suara deru api itu. Dan kita juga pernah memiliki pengalaman melihat kebakaran. Dan saat itu manusia berada di dalam kepanikan. Kita sendiri tidak tahu apa yang harus kita kerjakan. Dan kita tidak bisa mendengar mana panggilan, mana seruan, mana permintaan untuk menghindar. Semuanya serba panik. Ini di dalam neraka lebih besar lagi. Nah, karena itu jangan pernah kita meninggalkan salat 5 waktu sehari semalam. Bila boleh laksanakan secara berjamaah.
Yang penting jangan pernah meninggalkan salat itu sama sekali. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat ini juga diperintahkan kepada orang-orang sebelum kita, dari lintas generasi yang sangat jauh sekali, dari semenjak manusia pertama Adam alaihissalam, dan itu bilangan hitungan hari-harinya, masanya dengan kita itu sangat lama sekali. Kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Allah tuangkan salah satunya di dalam surah Al-Anbiya. Di sana ada ayat nanti mulai ayat 51, walaqad atayna Ibrahima rusydahu min qablu wa kunna bihi alimin. Dan sungguh kami telah memberikan kepada Ibrahim petunjuk, bimbingan, arahan, apa yang diberikan kepada Ibrahim, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi kehidupan ini, terutama sekali apa yang terjadi dengan masyarakatnya yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini di surah Al-Anbiya ayat 51. Terjadi debat dengan orang tuanya, dengan kaumnya, kemudian berakhir dengan kemenangan bagi Ibrahim alaihissalam dan kehancuran bagi mereka. Dibakar di dalam api, tapi tidak terbakar. Tidak terbakar sama sekali, sehat-sehat saja Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Qulna ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Mereka semuanya minta supaya Ibrahim itu ditangkap, kemudian diikat, kumpulkan kayu bakar, dan dilemparkan ke dalam api yang sangat besar. Bahkan untuk melemparnya itu memerlukan manjanik, memerlukan katapel raksasa. Mereka sudah girang itu, tapi Allah menyelamatkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kami berfirman, wahai api, jadilah karena sebab aku dingin, dan keselamatan terhadap Ibrahim. Wa aradu bihi kaidan faja'alnahumul akhsarin. Mereka ingin membuat tipu daya terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu sebagai orang yang akhsari, yang merugi, paling merugi, karena tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah lanjutkan dengan cerita Nabi Lut, yaitu keponakan daripada Ibrahim alaihissalam, yang diselamatkan oleh Allah dari kaum yang melakukan kegiatan homoseksual. Juga diselamatkan Ibrahim ini dari makar yang dibuat oleh kaumnya. Lalu kemudian Allah tambah kepada Ibrahim keturunan Ishak dan Yakub. Keduanya itu adalah orang-orang yang saleh
dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, lalu Allah sebutkan wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina. Kami jadikan mereka para pemimpin yahduna bi amrina, yang membawa petunjuk dan mengarahkan manusia dengan perintah kami. Wa auhayna ilaihim fi'lal khairat, dan kami wahyukan kepada mereka untuk mengerjakan hal-hal yang baik, hal-hal yang baik secara umum, lalu secara khusus wa iqamis salah, dan mendirikan salat. Di masa Nabi Ibrahim itu tidak boleh meninggalkan salat menurut syariat. Salat itu pada masa dan sesuai dengan ketentuan Allah di setiap umat. Nah, kita ini 5 waktu sehari semalam: zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Kemudian dalam sepekan sekali ada kewajiban Jumat bagi laki-laki yang telah mencukupi syarat-syaratnya. Ini laksanakan dan jaga, tidak berat. Bagi kita yang memiliki kesadaran, tapi kalau tidak memiliki kesadaran maka berat sekali, sehingga harus diingatkan terus. Wa auhayna ilaihim fi'lal khairati wa iqamis salati wa ita'iz zakah wa kanu lana 'abidin. Mereka juga diperintahkan untuk menunaikan zakat. Wa kanu lana 'abidin, dan mereka adalah orang-orang yang menyembah kami. Jadi visi hidup memang itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dari semenjak dulu itu tidak beda. Mungkin fisik kita kecil-kecil, umur kita juga singkat. Mereka besar-besar fisiknya, kuat-kuat, umurnya panjang. Tapi Allah Maha Adil memberikan kepada umat ini kelebihan pahala dengan amal yang sedikit. Kadang-kadang melaksanakan salat secara teratur, konsisten, penuh dengan kesadaran bahwa ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Kita jalan dari rumah, kita sudah berwudu sebelumnya, perlahan-lahan dengan khusyuk tawadhu, jaga mata, jaga sikap, jaga lisan, maka pahalanya seperti melaksanakan ibadah haji dan umrah. Kalau kita sekarang mendaftar, antriannya jauh, 30-33 tahun. Dengan melaksanakan salat seperti ini, maka sudah dapat pahala ibadah haji dan umrah tamah, 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 kata Rasulullah. Sempurna, sempurna, sempurna. 3 kali Rasulullah sebutkan dengan melaksanakan salat 5 waktu seperti ini. Ada kala diberikan lagi oleh Rasulullah kepada kita pemahaman yang lebih detail, sebagaimana ayat tadi menyebut wa auhayna ilaihim fi'lal khairat. Kami wahyukan kepada mereka untuk tetap melaksanakan hal-hal yang baik, mendirikan salat, menunaikan zakat, wa kanu lana 'abidin, dan mereka adalah orang-orang yang beribadah kepada kami.
Ini sepenuh jiwa raga ada di dalam merasa mereka itu. Nah, orang-orang yang seperti ini ya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala pada umat ini. Orang-orang yang salat fajarnya berjamaah, kemudian dia tunggu waktunya sampai dengan terbitnya matahari. Dia tidak beranjak dari tempat ruku dan sujudnya. Maka kemudian dia melaksanakan 2 rakaat salat apa itu? Salat isyraq. Ini adalah tambahan fi'lal khairat, nafilah, 2 rakaat saja, maka dia telah mendapatkan pahala ibadah haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikut dalam rombongan Nabi. Ikut di dalam rombongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang didapat oleh rombongan Rasulullah di dalam Hajjatul Wada, kita juga mendapatkannya. Subhanallah, nih. Hanya salat subuh nanti tambah dengan 2 rakaat salat syuruk. Antara interval antara keduanya itu zikir terus, mendengar tausiah seperti dalam kajian, beristighfar, mengingat Allah Subhanahu wa taala, ucapkan kalimat-kalimat thayyibah, maka dapat pahala yang besar seperti ini. Sidang jamaah yang dirahmati Allah. Lalu kalau kita lihat lagi di surah Al-Anbiya tersebut, Allah Subhanahu wa taala lanjutkan dengan pembahasan atau pemaparan terhadap para nabi, sebahagian di antara lainnya. Ada Nabi Lut, kemudian ada Nuh alaihi salam. Semuanya disebut dengan redaksi yang berbeda. Secara substansi mereka adalah orang-orang yang melaksanakan salat, salah satu dari amal-amal yang baik yang mereka lakukan. Wa adkhalnahu fi rahmatina innahu minas salihin. Kami masukkan Nabi Lut itu ke dalam hamba Allah. Lutan, Nabi Lut, walutan, ya, atainahu hukma wa ilma wa najjaynahu min alqaryati allati kanat ta'malul khaba'ith innahum kanu qauma sau'in fasiqin. Allah selamatkan dari orang-orang yang fasik, yang melakukan kegiatan-kegiatan yang Allah murkai itu. Satu wilayah melakukan itu. Kami masukkan Lut itu ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya Lut termasuk dari golongan orang-orang yang saleh. Kita berdoa tuh, ya, minan nabiyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin. Masukkan kami ke dalam surgamu wahai Tuhan, ya, beserta para nabi, orang-orang yang jujur, para petempur, orang-orang syahid, serta orang-orang saleh. Nah, ini Allah puji, para nabi adalah orang-orang saleh. Kemudian ada Nuh alaihi salam.
sosok yang menjadi utusan Allah perdana dari penduduk bumi ini. Sebelumnya Nabi Adam alaihi salam itu tercipta di surga Allah Subhanahu wa taala, lalu turun ke bumi. Dari generasi Adam itu yang diutus oleh Allah adalah Nuh alaihi salam. 950 tahun berdakwah di antara kaumnya. Pahit getir dirasakan setiap hari, sampai pada titik di mana Nuh alaihi salam telah disakiti sebagai manusia, tak akan mampu bertahan, lalu memohon kepada Allah. idh nada min qablu fastajabna lah fanajjaynahu wa ahlahu minal karbil azim. Memohon kepada Allah supaya diselamatkan, mengadu tentang perlakuan kaumnya terhadapnya, terhadap syariat Allah, kedustaan, olok-olok, penganiayaan, penderitaan, siksaan. Lalu kemudian Allah selamatkan Nuh dan keluarganya. Semua mereka ditenggelamkan oleh Allah. Lalu cerita Nabi Daud alaihissalam, Nabiullah Sulaiman putranya, Allah berikan pemahaman, diberikan hikmah dan keilmuan. Allah tundukkan berbagai hal yang dibutuhkan oleh Daud dan Sulaiman dalam memerintah. Ya. Kemudian Allah sebut beberapa para nabi yang lain. Ya, Nabi Ismail, Nabi Ayub, Nabi Ismail, Nabi Idris, Zulkifli, kemudian Dzannun, Nabi Yunus yang ditelan oleh ikan. Kemudian Allah sebut Nabi Zakaria, diberikan kepadanya anugerah Yahya, putra beliau setelah sekian lama tak punya keturunan. Ujian datang silih berganti. Lalu disebut pula Maryam dan putranya yang menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah bagi alam semesta ini. Apa disebut oleh Allah? Mereka ini, mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khusyuk. Nah, khusyuk ini salah satunya adalah di dalam pelaksanaan ibadah salat. Dalam melaksanakan ibadah salat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah. Dan ada 3 bagian di sini, lah. Ya. Wa Zakaria idh nada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin fastajabna lahu wa wahabna lahu wa aslahna lahu zawjah wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah. Ya. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Semua mereka itu adalah orang-orang yang khusyuk. Kalau berdoa mereka berharap betul dan rasa takut yang besar kepada Allah. Ini nabi sudah dipilih. Ini orang-orang yang sudah diberikan stempel oleh Allah menempati surganya. Tapi mereka juga punya kesadaran yang tinggi, berdoa itu mengharap sangat supaya diberikan dan dikabulkan oleh Allah. Pada satu sisi kilas balik yang lain, mereka takut sekali kepada kemurkaan Allah, takut sekali ketika dia tidak mampu
melaksanakan perintah-perintah Allah dan menunaikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka takut sekali kepada azab, baik terhadap mereka sendiri maupun terhadap umat. Ada perasaan sayang kepada orang lain, ada kepedulian, ada empati, ada curahan rasa simpati dan seterusnya. Nah, jamaah rahimakumullah, ini orang-orang terdahulu. Nah, bagaimana dengan kita sekarang? Ya, tentunya jangan pernah, terkait dengan tema kita, yaitu jangan pernah sekalipun meninggalkan salat. Bila sudah pernah ada meninggalkan, laksanakan, tunaikan, ganti salat itu. Ingat-ingat, lalu mohon kepada Allah agar menutup semua kekurangan kita di dalam salat maupun terhadap salat itu sendiri. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis yang panjang yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu ta'ala anhu, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimma yukthiru an yaqula li ashabihi hal ra'a ahadun minkum ru'ya fayaqussu alaihi ma syaa Allahu an yaqussa wa annahu qala lana dhata ghadatin annahu atani al-laila atiyan, sampai dengan seterusnya. Ini hadis yang panjang, sebagiannya sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, di mana yang paling banyak disampaikan oleh Rasulullah, kata Samurah bin Jundub, adalah Rasul bertanya, ada yang lihat mimpi semalam? Fayaqussu alaina ma syaa Allah an yaqus. Lalu Rasulullah akan memberikan takbir daripada mimpi itu, penjelasan daripada mimpi itu, apa makna di balik mimpi yang dilihat oleh sahabat, sesuka Rasulullah, yang menandakan bahwa Rasulullah mampu mentakbirkan mimpi itu. Dan dilihatlah di sana banyak sekali hal-hal yang merupakan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala, kemurkaannya, sekaligus melihat di dalam mimpi itu karunia pemberian balasan bagi orang-orang yang taat. Ya, salah satunya adalah mereka yang tidak melaksanakan salat, di mana kepalanya itu dihantam dengan batu sampai kepala itu tumbuh lagi, baru dihantam lagi. Kenapa kepala yang dihantam? Kata para pensyarah hadis, karena mereka tidur dari salat, berat kepala itu, maka dipecahkan kepalanya itu. Ini gara-gara tidak melaksanakan salat. Di dalam riwayat Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, iftaradtu ala ummatika ya Muhammad khamsa salawatin wa hattu indi amdan anna man hafadha alaihinna liwaqtihinna adkhaltuhul jannah wa man lam yuhafidh alaihinna fala ahda lahu indi. Wahai Muhammad, aku mewajibkan kepada umatmu 5 waktu salat sehari semalam. Wa ahadtu indi ahda, lalu aku ikat sebuah perjanjian bahwa siapa saja yang menjaga 5 waktu salat ini, adkhaltuhul jannah, aku akan masukkan dia ke dalam surga. Wa man lam yuhafidh alaihinna fala ahda lahu indi, tetapi sebaliknya siapa yang tidak menjaga
salat 5 waktu ini, maka tidak ada perjanjian bahwa dia akan dimasukkan ke dalam surga. Kalau tidak ada salat, jangan coba-coba itu. Tetap laksanakan salat sehari semalam 5 waktu, dalam keadaan apapun, baik berdiri, duduk dan berbaring ataupun dengan isyarat, baik dalam keadaan mukim maupun sedang musafir, tetap laksanakan. Bila terlena, laksanakan di luar waktu. Bila tertinggal, qada salat itu. Dan jangan cepat-cepat laksanakannya, penuhi semua syarat dan rukunnya, tunaikan dengan tumakninah dan kekhusyukan. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, sebulan pelatihan yang sudah kita laksanakan di dalam ibadah bulan suci Ramadan itu lebih memberikan kepada kita rasa bahwa kita mestilah menunaikan salat 5 waktu sehari semalam untuk mendapatkan kebahagiaan duniawi, apalagi kebahagiaan ukhrawi yang sangat kita butuhkan, dan tidak akan kita peroleh kebahagiaan bila kita tidak mendapatkan kebahagiaan akhirat nantinya. Amin ya rabbal alamin. Ini saja sebagai tambahan terhadap kajian kita pada pertemuan sebelumnya. Semoga Allah merahmati kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان، والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا، لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا. وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا، مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا، واسلك بنا في نهج طه المصطفى، ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا، واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا، والمحسنين ومن أجاب نداءنا، وذوي الحقوق وطالبا أوصانا، والحاضرين وساعيا في جمعنا، ها نحن بين يديك أنت ترانا.
ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعاف عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا. Sama-sama. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى